User Experience Design atau dalam kurikulum kita diperkenalkan sebagai rekayasa interaksi. Ini adalah schedule kita selama 1 semester ke depan. Ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengenalan tentang interaction design, kemudian proses di dalam interaction design, conceptual interaction, cognitive aspect, social interaction, emotional interaction, interface, data gathering, data analysis and interpretation and presentation, data skill, kemudian discovering requirement, design prototype and construction, interaction design and practice, dan terakhir nanti adalah design evaluation. Kemudian setelah ujian tengah semester, nanti kita akan masuk kepada case study, beberapa case study, kemudian nanti hasil akhirnya adalah berupa publikasi. Dan di akhir nanti ada UAS, itu adalah bentuknya adalah dokumentasi. Masing-masing di topik ini nanti kita tidak akan memiliki tugas, tetapi penilaian nanti akan ada di UTS, totalnya 14%. Kemudian masing-masing di case study ini nanti akan menjadi nilai tugas. Case study 1, 2, 3, dan publication ini nanti akan menjadi nilai UAS. Kemudian nilai akan menjadi nilai tugas. Kemudian nilai UAS adalah 10%, kemudian presensinya adalah 6%. Ini yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Kita masuk pada materi yang pertama adalah interaction design. Kalau bisa kalian lihat, yang ada di dalam layar kaca kalian, layar monitor kalian, apa yang akan kalian lihat di dalam gambar ini? Mungkin beberapa akan mengatakan bahwa ini hanya gambar hitam putih yang tidak memiliki arti, tetapi beberapa orang mengatakan bahwa ini seperti gambar koran. Nah, inilah yang akan dilihat oleh user, sehingga dia nanti akan berdiskusi dengan kita tentang apa yang akan dia butuhkan. Kamu atau kalian sebagai desainer dapat melihat dengan jelas bahwa ini adalah gambar sapi. Dan kalian bisa memetakan bahwa ini adalah bentuk dari sapi, kepala sapi, beserta mulut, telinga, dan badannya. Nah, tetapi user belum tentu dapat melihat dengan jelas bahwa mengapa user itu tidak dapat melihat bahwa ini adalah gambar sapi. Itu yang harus kita pelajari, sehingga nanti user itu bisa memahami bahwa dengan tampilan yang kita buat, oh inilah gambar yang memang kita ingin tampilkan kepada user, dan user mengetahui tujuan dari gambar tersebut. Nah, itulah tujuan perkuliahan kita. Mana sebenarnya dari kedua gambar ini yang lebih menarik, gambar atas atau gambar bawah? Kalau gambar atas seringkali kita lihat di Windows, kalau gambar bawah seringkali kita lihat di Mac. Kalau kalian lihat gambar atas itu kita membutuhkan suatu dialog tersendiri atau suatu window tersendiri. Sehingga kalau kita ingin menghentikan suatu aplikasi, kita tekan Ctrl+Alt+Delete atau kita menuju ke Task Manager, kemudian kita bisa mematikannya. Sedangkan kalau di Mac, itu kita tinggal klik kanan pada icon di bawahnya, kemudian nanti kita bisa melakukan memaksa aplikasi tersebut keluar ketika aplikasi itu hang mungkin, atau mungkin berhenti bekerja. Nah, ini adalah kalau bisa kalian lihat di depan layar monitor kalian, ini adalah website
yang nanti akan kita tunjukkan perubahannya dari tahun ke tahun. Ini tahun 2004, tampilan seperti ini. Jadi lebih banyak teks, gambar juga sangat sedikit sekali. Kemudian tahun 2007 sudah mulai banyak grafis, kemudian tampilan lebih simetris, kemudian lebih tertata, lebih rapi lagi. Juga penggunaan warna dan menu lebih teratur. Kemudian tahun 2008 sudah mulai muncul menu-menu dinamis yang ketika kursor mouse didekatkan, dia hover atau pop up di halaman berandanya. Kemudian gambar juga mulai lebih besar lagi. 2009 lebih interaktif, jadi informasi dia yang disampaikan to the point, kemudian pewarnaan dan grafis dia juga lebih detail. 2010 meningkat lebih baik lagi. Ini saya ambil dari situs yang sama, New Mexico. Ya, kalau kalian lihat grafisnya lebih baik lagi dengan ukuran yang lebih besar. Kalau kalian lihat perubahan dari tahun ke tahun itu perbedaannya sangat jelas sekali. Nah, ini kalau yang sekarang. Oke, apakah user interface itu mudah atau sulit? Nah, itu yang akan menjadi pertanyaan kita. Kalau misal kita nanti eh, bekerja di software house, kemudian misal kita fokus pada eh, user interface atau user experience, apakah sebenarnya user interface atau user experience itu mudah atau susah? Dan apakah memang itu dibutuhkan atau tidak? Meskipun sebuah keputusan yang atau keputusan yang mudah itu membutuhkan pemikiran dan dia akan berpengaruh atau dipengaruhi oleh kebiasaan kita, oleh experience kita. I or George atau George Bush election. Jadi ketika pemilihan umum di US, dia membuat sebuah aplikasi atau membuat sebuah survei untuk membuat sebuah UI, desain dari UI itu sendiri. Nah, itu nanti kalau kita akan melihat lebih jauh lagi, ada beberapa pengaruh dari UI itu terhadap keberhasilan dari pemilihan di George Bush, jadi pemilihan presidennya. Nanti akan kita lihat bahwa ternyata sebuah desain interface, kita melihat desain interface di sini tidak hanya desain uh, di komputer, tetapi juga desain di uh, istilahnya di paper atau di hard copy-nya. Dan sebuah desain itu sangat mudah sekali mempengaruhi user. Jadi ketika meskipun desain itu sangat simpel sekali, tapi itu akan mempengaruhi pola pikir dari user. Kalau kalian lihat, apakah akan ada perbedaan antara beberapa huruf berikut ini? Huruf A yang sama kita coba dengan menggunakan beberapa jenis font yang berbeda. Meskipun sebuah desain yang sederhana dengan menggunakan huruf, tetapi ketika kita menggunakan desain yang tepat, maka akan merubah pola pikir dari pengguna tersebut dan akan merubah konteks dari desain tersebut. Kalau kalian lihat ketika misal kita pakai kapital maupun kita pakai lowercase, maka akan ada perbedaan di situ. Nah, ini yang saya bahas di awal tadi. Jadi
kita ada suatu sistem atau suatu, kalau di Indonesia itu kertas pemilihan suara. Nah, di kertas pemilihan suara tersebut itu modelnya seperti yang kalian lihat di monitor kalian. Ternyata ada beberapa masalah. Jadi kalau kalian lihat itu eh, pemilihan yang di sini Republik, itu Partai Republik akan memasukkan di sini. Partai Reform masukkan di sini. Demokratik masukkan di sini. Sosialis masukkan di sini. Dan sebagainya. Nah, desain ini berpengaruh sekali terhadap hasil pemilihan suara yang didapatkan. Kita lihat. Nah, kalau kita lihat, ternyata 19.000 hasil pemilihan di West Palm itu didiskualifikasi karena dia melakukan double voting. Jadi yang ada di sini, dia melakukan double voting. Sedangkan di Victory itu hanya 512 suara. Apa yang kita lihat di sini? Ternyata dengan desain pemilihan seperti ini, itu user itu tidak memahami di mana dia harus memilih. Apakah dia harus meletakkan di sini atau meletakkan di sini? Belum lagi posisi dari garis yang kalau kalian lihat, ini dia tidak sejajar. Bisa jadi ketika nanti dia di bawah oleh user, garis yang ada di nomor 3 ini akan sejajar di nomor 4, sehingga antara 3 dan nomor 4 itu akan menghasilkan nilai yang sama. Itu yang menjadi masalah. Jadi kalau kita melihat sebuah desain, itu tidak bisa hanya melihat bahwa, oh ini ya, ini kalau seperti ini pasti berhasil. Pasti user akan bisa membedakan. Belum tentu. Karena bisa jadi nanti user ketika sudah dipercetakan, kemudian percetakannya misal bergeser, bisa jadi ini nanti akan berbeda. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi, kalau dengan contoh yang sama tadi, ketika lubangnya dihilangi, ya ketika lubangnya dihilangi seperti ini, maka user itu akan lebih mudah untuk melihatnya bahwa oh ini nomor 3, ini nomor 5 dan sebagainya. Tetapi ketika dia disuruh memilih di sini ada lubang kemudian dimasukkan, oh ternyata ada permasalahan. Nah, akhirnya direvisi dengan menggunakan model yang lebih sejajar. Jadi modelnya sejajar. Jadi bukan butterfly tadi. Istilahnya kan tadi butterfly balance. Jadi kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Tapi kalau yang model terbaru dia sudah sejajar ke bawah. Oke. Nah, apa sih sebenarnya mempengaruhi dari pola pikir dari user itu? Nah, ini yang kita katakan sebagai linear visual search. Linear visual search adalah ketika kita ingin melihat suatu garis di sini, maka kita seakan-akan akan melihat bahwa oh ini adalah untuk Republik, ya kan? Kalau realnya ini untuk Republik, ini untuk Reform. Tetapi kalau pola pikir manusia ini untuk Republik, ini untuk Demokratik. Padahal ini adalah Republik, ini Reform, ini adalah Demokratik. Ini yang dikatakan sebagai linear visual search. Jadi dia melihat bahwa melihat bahwa desain itu adalah suatu posisi yang dia sejajar dengan mata manusia. Jadi ketika oh ini adalah Republik, maka ini Demokratik.
maka ini adalah di sini adalah libering. Sosialis malah nggak kelihatan. Oh, sosialis malah di sini. Nah, seperti itu. Jadi karena ada perbedaan itu yang dikatakan sebagai linear visual search. Kemudian solusi yang lain adalah dengan memperhatikan linear visual search, dan yang kedua adalah dengan numeric mapping. Jadi kita memetakan di ballotnya, di lubangnya ini, kita beri nomor. Nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sehingga model yang terbaru, kita bisa, kalau misal kita mau menghemat kertas, misal, karena kan kalau ke bawah itu terlalu panjang, kita bisa menghemat kertas. Kita berikan suatu pola, suatu pattern bahwa ini miliknya ini. Sehingga tidak ada lagi bahwa demokratik pindah ke sini, tetapi dia sudah jelas ada patternnya. Gitu. Nah, ini kalau gambarnya seperti ini, maka kalau linear visual search ya push ke titik ini. Tetapi kalau misal kita melihat girls, maka kita nggak bisa mengikuti. Nah, seperti ini. Ini yang dikatakan sebagai linear visual search dan mapping. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah dari linear visual search, mapping, dan sebagainya tadi, kita ingin meningkatkan bahwa kalau misal kita membuat sebuah desain, kan ada kemungkinan kalau pemilihan tadi kita bisa memasukkan semuanya. Nah, maka kalau di pemilihan kan nggak mungkin. Maka harus ada batasannya. Maka kalau kita membuat desain, kita perlu memperhatikan apakah ada yang boleh dicentang sekali atau boleh dicentang beberapa kali. Nah, kalau misal dia boleh centang satu kali, maka diberikan batasannya, mana yang boleh dicentang. Kemudian dari dari beberapa solusi tadi, kita buat. Jadi kita buat pattern, kita buat mapping, kita buat analisa, kita berikan nomor. Ini nomor 3, 4, dan 5. Oke. Ekspektasi atau influence atau persepsi atau harapan dari user itu seringkali adalah yang harus kita tuangkan sehingga user itu memahami apa maksud dari desainer tersebut. Jadi kalau kalian melihat misal, apakah jika seseorang misal melihat sesuatu itu dengan bentuk yang sama, dengan makna yang sama, maka kalian bisa meyakini bahwa desain itu sudah general atau sudah universal. Tetapi kita juga tidak bisa menjudge bahwa seseorang itu bisa memiliki interpretasi tersendiri atau interpretasi lain terhadap suatu desain. Dan desain yang kamu lihat bisa jadi akan mempengaruhi orang lain. Apa yang kamu tahu itu juga akan mempengaruhi apa yang kamu lihat. Oke, jadi ketika user kita hadapkan dengan gambar ini, maka harapannya adalah user bisa mengetahui bahwa ini adalah gambar dari sapi. Bagaimana caranya? Caranya adalah memberikan pattern, memberikan visual search, kemudian bisa memberikan mapping, dan sebagainya. Oke, selanjutnya, apakah sebenarnya interface itu, dan apa kriteria dari interface yang baik atau bagus? Seringkali kita lihat di pintu minimarket atau pasar modern,
itu ada pintu atau seperti ini. Nah, tanpa ada tulisan, maka kita tidak bisa mengetahui apakah sebenarnya pintu ini didorong apa ditarik. Karena dua-duanya juga memungkinkan. Bahkan bisa kemungkinan juga dia bisa digeser atau ditarik. Nah, itu sama juga seperti ini. Apakah dia didorong, jadi didorong langsung, atau handlebarnya ini ditarik ke bawah dulu baru didorong. Atau ini tujuannya adalah untuk ditarik ke dalam. Nah, itu yang fungsi dari seorang desainer. Oke, ini sering kali kita lihat di pintu-pintu minimarket. Oke, selanjutnya adalah remote televisi atau remote decodec dan sebagainya ya. Kedua desain ini memiliki perbedaan, meskipun fungsinya sama. Yang pertama bentuknya kotak seperti ini. Yang kedua bentuknya mengikuti atau memiliki lengkungan seperti ini. Kalau secara digenggam, maka yang A ini akan lebih nyaman digenggam daripada yang B. Karena dia memiliki tekstur atau memiliki kontur yang berbeda. Selanjutnya adalah apa sih sebenarnya interface yang bagus itu? Oke, interface yang bagus. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa interface yang bagus itu adalah seperti sebuah susunan dari furnitur yang bagus atau furnitur yang mewah dan sebagainya. Tetapi kita akan melihat bahwa sebuah desain itu adalah sebuah konteks yang dia tergantung pada siapa yang akan menggunakannya dan seberapa lama dia menggunakan, seberapa penting, kemudian seberapa dapat dia dipelajari. Untuk setiap jawaban dari setiap aplikasi itu sendiri, itu merupakan tergantung dari si desainer, UI design. Nah, itu kita akan menggali. Jadi, apakah desain itu nanti akan penting atau tidak? Kemudian yang selanjutnya adalah tergantung dari user dan pekerjaannya. Jadi kita harus mempelajari prosesnya, kemudian kita harus menggali. Menggali sehingga kita bisa mengetahui apa yang ingin disampaikan. Apa sih sebenarnya di uh, rekayasa interaksi itu? Jadi kalau rekayasa interaksi itu erat kaitannya dengan user experience design. Adalah suatu proses untuk meningkatkan kepuasan dari pengguna terhadap produk dengan membuatnya lebih berguna, accessible, dan pleasurable. Interaksi dengan produk dan usernya itu dapat meningkat dibandingkan tanpa menggunakan desain interaksi. Bagaimana kita membuatnya? Yang pertama adalah kita sebagai software engineer, kita akan mendesain user experience dan user interface itu sesuai dengan pengetahuan dan kebutuhan dari usernya. Jadi kalau kita sudah membuatnya dengan mengikuti kebutuhan dan pengetahuan dari user, maka tinggi sekali nanti kemungkinan bahwa produk tersebut akan lebih berguna. Kemudian kenapa dia sangat important, sangat penting? Jika software atau perangkat lunak itu sangat susah sekali digunakan, maka akan seringkali terjadi kesalahan yang itu akan mendorong pengguna merasa frustasi. Kalau merasa frustasi, maka
user akan meninggalkan software tersebut. Itu. Dan apa saja tahapannya? Tahapannya adalah ketika kita mendesain user interface, maka dimulai dengan mengidentifikasi user, pekerjaan, kemudian kebutuhan di lingkungan tersebut. Jadi dengan itu kita nanti bisa mengetahui apa saja kebutuhannya. Hasil dari produk di user interface design pada umumnya adalah user persona, kemudian ada juga skenario. Nah, skenario ini dibangun berdasarkan dari customer journey. Hasilnya apa? Low fidelity prototype, digital interface prototype, kemudian hasil evaluasi, dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita bisa memastikan bahwa pekerjaan kita itu sudah benar? Yang pertama, tentu saja kita harus mengujinya. Jadi mengujinya harus dengan usernya itu sendiri. Dan kita bisa mendapatkan feedback dari usernya untuk dilakukan modifikasi. Selanjutnya adalah what to design, apa yang digunakan, untuk apa untuk desain itu, untuk apa desain itu. Yang pertama adalah kita ingin mengidentifikasi bahwa desain itu adalah spesifik untuk user atau pengguna. Jadi kita harus mengetahui siapa penggunanya, kemudian apa aktivitasnya, kemudian apa interaksi yang digunakan oleh pengguna tersebut. Kemudian kita juga harus mengetahui bahwa ketika kita ingin meningkatkan uh, meningkatkan nilai dari produk tersebut, maka kita harus mengoptimasi interaksi antara user tersebut dengan produk tersebut. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui aktivitas dari user dan apa saja kebutuhannya yang sesuai. Ini adalah definisi tentang apa itu desain interaksi. Ada beberapa definisi desain interactive product to support the way people communicate and interact in their everyday and working life. Working life. Oke, nah kemudian yang kedua, the design of space for human communication and interaction. Goal dari design interaction, yang pertama adalah develop usable product, kemudian involve user in the design process. Jadi ketika kita membuat sebuah produk, maka kita ingin mengusahakan bahwa kita membuat produk itu yang memang berguna untuk user dan mengajak atau mengikutkan dari user itu di dalam proses desain. Apa yang ada di dalam desain itu? Yang pertama adalah atau bagaimana kita bisa menarik atau bisa melihat bahwa suatu perangkat lunak itu dapat berguna untuk si usernya tadi. Melalui apa? Yang pertama ada di user interface design, software design, user center design, product design, web design, user experience, dan experience design atau ya biasa kita sebut sebagai user experience. Kemudian interaction design itu adalah sebuah roadmap atau kalau misal di sebuah penelitian itu adalah suatu payung yang dia memiliki beberapa anak di bawahnya yang kita katakan sebagai multidisiplin.
ilmu. Jadi ketika kalian mempelajari tentang interaction design, maka nanti ada kalanya kalian akan mempelajari tentang psikologi, tentang manajemen, tentang eh, sosiologi, dan sebagainya. Nah, ini kalau dikatakan interaction design itu sangat banyak sekali keterkaitannya dengan bidang-bidang yang lain. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa UX itu bisa dengan psikologi, sosial, engineering, bidang kita informatik, dan sebagainya. Kemudian kaitannya dengan fields design, itu ada di graphic design, produk, dan film. Ini adalah yang kita lakukan ketika melakukan interaction design. Kita mempelajari tentang HCI-nya, ubiquitous computing, human factors, cognitive engineering, dan sebagainya. Nah, ketika kita bekerja di suatu bidang yang memang dia multidisiplin, baik nanti bidang ilmunya itu adalah multidisiplin, ketika kita bekerja di software house yang memang dia konsennya pada user experience, maka kita akan bekerja dengan berbagai orang yang memang latar belakangnya mungkin tidak sama dengan kita di bidang informatik. Tetapi eh, itu akan memberikan benefit dan dia juga pasti akan ada eh, kendalanya ketika kita ingin bekerja sebagai tim. Kita akan mendapatkan ide yang memang itu akan out of the box. Jadi bisa jadi kita berpikir bahwa suatu dialog itu harus kotak, tapi mereka mungkin di bidang sosiologi mereka akan berpikir bahwa itu lebih baik bentuknya narrow dan sebagainya. Tetapi juga akan ada kemungkinan kita akan sulit berkomunikasi dengan tim tersebut karena perbedaan ilmu. Nah, ini adalah beberapa ide dari interaction design itu di dalam bisnis. Jadi yang paling terkenal adalah idenya dari Nielsen Norman Group, yang dikatakan bahwa help company enter the age of the consumer, design human-centered product and service. Kemudian Cooper from research and product to goal-related design. Ini adalah berbagai ide dari berbagai researcher terkenal. Kemudian ini adalah definisi dari user experience. Kalian bisa mempelajarinya. Yang intinya yang paling sering dipakai memang punyanya Nielsen and Norman. Semua aspek di end user interaction dengan company dan semua layanan dan semua produk. Jadi intinya adalah menggabungkan ketiga aspek itu. Masih definisi dari user experience. Oke. Oke, kita coba membuat sebuah analogi atau mungkin kita ambil sebuah contoh mengapa desain dari Apple atau kalau dicontoh ini adalah iPod untuk pemutar musik itu dikatakan dia desainnya sukses. Jadi kalau kita lihat latar belakang dari iPod, iPod Nano dan sebagainya, itu quality user experience itu mulai dari awal ketika dia membangun. Jadi memang dia membuat iPod itu berdasarkan dari pengalaman penggunanya. Dan yang kedua adalah dia simple, elegan, dan yang paling penting adalah dia berada di brand Apple.
yang memang sudah punya nama tersendiri. Nah, ini yang menjadikan dia sukses. Kemudian beberapa karakteristik dari interaction design, user itu harus diikutkan dalam setiap proses pengembangan. Kemudian spesifik dari usability dan user experience itu harus diidentifikasi dan harus didokumentasikan sehingga nanti user itu bisa mengetahui apa saja yang akan ditampilkan atau apa yang akan dilakukan olehnya ketika menggunakan software tersebut. Kemudian iteration, jadi sebuah iterasi itu dibutuhkan di dalam core activity-nya. Jadi ketika dia menggunakan aplikasi, maka dia sudah mengetahui bahwa dia harus ngapain, dan itu sesuai dengan kebiasaannya. Begitu juga dalam proses pengembangannya, itu tidak bisa dalam satu tahap saja. Biasanya juga dia melakukan beberapa iterasi. Kenapa? Yang pertama adalah untuk membantu desainer, untuk memahami bahwa mendesain produk yang interaktif itu sesuai dengan apa yang uh, orang inginkan, butuhkan, dan mungkin adalah harapan. Kemudian uh, setiap desain itu tidak bisa fit untuk semuanya. Maka ketika nanti kita sudah lebih lanjut lagi, kita akan mempelajari bahwa desain itu tidak bisa kita gunakan secara universal. Ada tingkatan-tingkatannya, ada kelompok-kelompoknya. Kemudian kita harus mengidentifikasikan bahwa asumsi-asumsi yang kita gunakan untuk kelompok tertentu itu belum tentu akan cocok untuk kelompok yang lain. Dan kita juga harus lebih sensitif dan lebih peduli terhadap kemampuan dari si pengguna tersebut. Bisa jadi nanti seorang di kelompok A itu adalah kelompok yang mahir menggunakan komputer, tapi di kelompok B itu adalah yang sifatnya adalah uh, awal menggunakan komputer. Maka itu akan ada perbedaan. Selanjutnya adalah accessibility dan inklusif. Accessibility itu adalah kita ingin membuat bahwa sebuah produk itu adalah produk yang interaktif dan dapat diakses itu dapat digunakan oleh banyak orang sebanyak mungkin, ya, oleh banyak orang sebanyak mungkin. Sedangkan kalau inklusif itu adalah kita membuat sebuah produk dan sebuah layanan yang mengakomodasi sebagian kemungkinan orang itu. Nah, contohnya ini. Kalau accessibility, kita fokus dengan orang yang disabilitas. Maka kalau kita ingin membuat sistem operasi, maka kita menggunakan misal Android, maka kita bisa menggunakan Google Assistant. Atau kalau Apple bisa menggunakan Siri untuk komennya. Sehingga semua orang mampu menggunakannya. Sedangkan kalau inklusif, itu adalah smartphone untuk disable, itu tombol-tombolnya ada tombol braille-nya. Nah, itu perbedaannya antara accessibility dan inklusif. Nah, tujuannya untuk apa sih sebenarnya user experience? User experience itu kan kita ingin mengakomodir semuanya itu tadi. Tetapi juga tidak bisa meninggalkan bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang dia masih menggunakannya.
Jadi kalau ada yang sifatnya adalah disabilitas ini tidak hanya cacat secara fisik, tapi bisa jadi adalah dia tidak mampu untuk melakukan. Jadi kita melihat bahwa dalam konteks yang lebih luas. Kemudian kita bisa melihat bahwa ketika ada orang yang tidak mampu atau disability, maka kita bisa mengklasifikasikannya. Apakah dia termasuk sensor impairment, physical impairment, atau cognitive impairment. Oke, nah ini yang nanti bisa kita pakai untuk acuan. Kalau sensory environment, maka misal dia tidak kehilangan pendengaran atau dia tidak bisa melihat. Dari sini tidak bisa itu juga levelnya bisa memang dia buta atau misal orang tua yang dia memang kehilangan jarak pandangnya untuk membaca dengan dekat. Nah, itu sensory impairment. Yang kedua adalah physical impairment. Dia kehilangan fungsi dari tubuhnya, bisa jadi karena stroke, bisa jadi karena cacat, bisa jadi karena kecelakaan sehingga ada bagian tubuhnya yang tidak bisa bergerak. Itu adalah physical impairment. Selanjutnya adalah cognitive impairment. Kalau cognitive impairment, misal orang yang sudah tua, maka dia tidak bisa mengingat fungsi-fungsi dengan jelas. Atau mungkin sudah dijelaskan, dia lupa lagi. Nah, itu dikatakan sebagai cognitive impairment. Termasuk juga di dalamnya adalah learning impairment. Kemudian, memahami yang kedua adalah setiap tipe itu dapat didefinisikan berdasarkan kemampuannya. Misal, seseorang yang hanya bisa melihat warna tertentu itu bisa kita kelompokkan sehingga nanti kita bisa mempermudah memahami. Kemudian yang selanjutnya adalah mengkategorikan. Kalau yang pertama tadi mengklasifikasikan, yang ketiga adalah mengkategorikan. Permanen, temporary, atau situasional. Gitu. Ini contoh seseorang mendesain sebuah kaki pasang, kaki untuk disabilitas, prosthetic leg, jadi yang memang tampilannya lain daripada yang lain. Kemudian, nah, kita tadi mempelajari tentang disability-nya, ketidakkemampuannya. Yang kedua adalah tentang cultural difference. Seringkali nanti kalau kalian sudah bekerja di software house, kalian akan mengalami seperti ini. 5/21/2015 dan 21/5/2015. Kalau ini sebenarnya tidak terlalu bermasalah karena sudah jelas nggak mungkin ada bulan 21, maka pasti ini bulannya adalah yang di depan, kalau ini bulannya ada yang di tengah. Tapi kalau 5/5/2015, nah itu akan menjadi masalah. Atau mungkin 5/5/05 atau 05/05/05. Nah, itu juga akan bermasalah. Mana bulan, tahun, mana tanggal. Tujuan dari usability adalah effective to use, efficient to use, safe to use, have good utility, easy to learn, easy to remember, how to use. Jadi berdasarkan permasalahan-permasalahan tadi, itu tujuan dari usability itu adalah yang dijelaskan ini.
Nah, ketika usability, sebenarnya usability dan user experience ini adalah sesuatu yang berbeda, tetapi seringkali dia beririsan kalau di dalam map-nya itu antara usability dan user experience itu memang menjadi satu kesatuan, tapi seringkali ini adalah sesuatu yang berbeda. Memilih memilih istilah yang tepat untuk seseorang bagaimana dia merasakan emosi sehingga seorang desainer itu bisa memahami tentang apa sih sebenarnya pengalaman dari pengguna itu. Kemudian bagaimana usability, tujuan dari usability-nya itu dapat dibedakan dari tujuan pengalaman penggunanya. Ini yang memang agak sulit. Jadi yang satu adalah usable, yang satu adalah user experience-nya. Jadi pengalaman, yang satu adalah kebergunaan. Kemudian apakah ada istilahnya adalah trade off atau ada istilah jual belinya atau istilahnya adalah titik temunya dari kedua hal tersebut. Misal contohnya adalah produknya itu tetap nyaman digunakan tetapi juga tetap aman untuk digunakan. Kemudian seberapa mudah untuk mengukur usability dibandingkan user experience. Nah, ini ada beberapa goal dari user experience berdasarkan dikelompokkan menjadi dua, desirable aspect dan undesirable aspect. Nah, ini yang seringkali kalau misal kalian nanti akan meneliti di tugas akhir, akan ditentukan dulu aspek apa yang ingin kalian teliti. Misal yang pertama adalah satisfying, kemudian enjoyable, dan sebagainya. Prinsip dari desain yang pertama adalah generalizable abstraction for thinking about different aspect of design. Jadi kita berpikir bahwa sebuah desain itu adalah berpikirnya adalah secara general bahwa setiap orang adalah sama. Kemudian kita juga harus mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di dalam desain interaction dan bagaimana menyediakan dan apa yang tidak boleh ditampilkan di dalam interface. Kemudian kita juga harus mengetahui antara teorinya, pengalaman, dan istilahnya adalah intuisi dari kita sebagai desainer. Yang pertama, kalau misal kita ingin melihat adalah tentang visibility-nya. Kalau visibility, maka lawannya adalah di poor interface. Atau ketika visibility-nya jelek, maka dia akan masuk di pure interface. Ini sebenarnya adalah gambar dari elevator. Jadi kalau kita melihat sebuah elevator, itu ada tombolnya. Nah, tombol itu sebenarnya kita ingin ditekan untuk menuju pada lantai berapa. Tetapi seringkali tombol tersebut tidak terlihat karena lampunya itu ada di belakang nomornya. Nah, itu yang seringkali disebut sebagai visibility. Jadi tidak terlihat informasinya. Kemudian ada juga yang dia harus menggunakan kartu untuk mengakses lift tersebut. Nah, itu juga seringkali kita tidak bisa melihat apakah kartunya itu ditempelkan atau hanya digeserkan saja. Ini contoh di toilet umum. Jadi kalau di toilet umum itu
kita biasanya ada sensornya yang dia otomatis. Jadi airnya itu akan keluar ketika badan kita mendekati sensornya merah ini. Nah, tetapi ada disclaimer-nya. Black clothing does not operate faucets. Nah, berarti bagaimana jika kita menggunakan baju yang hitam? Nah, itu berarti menjadi salah. Kemudian yang ketiga adalah feedback. Feedback adalah kita dengan memberikan informasi atau memberikan display ke user bahwa ada aktivitas yang sudah kita lakukan. Misal, ada kita menekan tombol previous, maka akan ada tombol agak warna merah bahwa ini menandakan sudah ditekan. Misal ada bunyi klik dan sebagainya. Kemudian ketika di tombol kliknya sudah ditekan, ada warna merah. Kemudian batasannya adalah kita membuat sebuah desain interaksi juga kita harus memperhatikan bahwa uh, mana yang bisa ditampilkan, mana yang tidak bisa ditampilkan. Kemudian kita juga harus memperhatikan batasan-batasannya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita misal uh, menghadapi ketika ada event yang salah atau ada aktivitas yang salah, maka harus ada handlingnya. Oke, kalau ini agak lama sekali, tapi mungkin di di beberapa komputer lab masih ada. Jadi dia bukan pakai USB, tapi pakai port seperti ini. Nah, ini seringkali salah kita menancapkan antara punyanya keyboard sama punyanya mouse. Oke, karena indikatornya di sini. Sebenarnya kalau ini kan berarti yang atas punyanya mouse, yang bawah punyanya keyboard. Nah, ini antara logical sama ambiguous design. Nah, kalau sebenarnya kan kalau yang sering, kalau yang lebih bagus itu kan petunjuknya ada di sampingnya. Tetapi juga menggunakan warna seperti ini juga bisa, tetapi ada beberapa orang yang merasa kesulitan karena dia harus mencocokkan warnanya terlebih dahulu. Yang ini berarti hijau, hijau itu untuk mouse. Oh, ini merah-merah untuk keyboard. Sedangkan kalau ini udah jelas. Gitu. Nggak ada masalah dari dua desain yang terakhir tadi, tapi tergantung dari kebiasaan. Kemudian yang selanjutnya adalah konsisten. Jadi desain itu harus konsisten dari awal sampai akhir. Jangan sampai beda di tengah-tengah atau di akhir. Kemudian juga harus juga memberikan benefit kepada pengguna bahwa itu mudah untuk digunakan. Ketika konsistensi itu berubah, maka akan merubah pola berpikir dari pengguna tersebut. Jadi usahakan juga konsistensi itu merupakan uh, aturan yang universal. Jadi misal Ctrl S itu untuk menyimpan. Jangan sampai Ctrl S untuk ngeprint dan sebagainya. Kemudian internal dan eksternal konsistensi. Internal konsistensi itu merujuk pada bagaimana desain itu dioperasikan dengan aplikasi yang sama. Jadi kalau yaitu tadi kalau Ctrl S untuk menyimpan. Kemudian yang kedua adalah eksternal konsistensi. Merujuk pada operasi di desain interface sehingga ketika dia digunakan oleh aplikasi atau perangkat yang lain dia masih dapat berjalan. Kemudian layout dari
keypad. Ini adalah contoh dari eksternal inkonsistensi. Eksternal inkonsistensi itu antara device yang berbeda. Jadi antara handphone dan remote control itu berbeda, antara kalkulator dan komputer keypad itu berbeda. Kemudian ini adalah kita ingin mempelajari bahwa setiap desain itu adalah aktivitas yang memang digunakan oleh kita setiap hari. Sehingga ketika nanti kita memiliki desain, itu usahakan yang memang dia familiar oleh user. Misal logo print, kemudian logo open, itu bentuknya dokumen. Kalau print itu bentuknya printer dan sebagainya. Oke, selanjutnya adalah activity. Selanjutnya adalah activity. Di activity ini kita bisa mengetahui bagaimana bentuk dari icon-icon tersebut itu bisa mempengaruhi dari kinerja dari user itu sendiri. Contoh misal kita ada up arrow sama down arrow, kemudian ada elevator button-nya. Nah, ini yang bisa menjadi konsep menjadi aturan umum, bentuk dari up arrow, down arrow, elevator dan sebagainya. Kemudian play, pause, kemudian misal kita ingin resum dan sebagainya. Oke, terakhir interaksi desain interaksi itu konsen dengan desain antara interaksi produknya untuk mendukung bagaimana user itu bisa berkomunikasi dan berinteraksi uh, dengan kegiatan dia sehari-hari, baik di pekerjaan maupun di kehidupannya. Kemudian konsen dari desain interaksi itu adalah membuat sebuah pengalaman pengguna yang berkualitas untuk baik layanan, device, dan produk interaktif. Kemudian yang ketiga adalah desain interaksi itu multidisiplin. Jadi kita akan bekerja dengan berbagai disiplin. Kemudian di user experience atau desain interaksi itu kita akan memiliki berbagai faktor yang itu harus kita definisikan di awal sehingga kita bisa mengetahui untuk apa kita bekerja. Kemudian prinsip dari desain seperti feedback, simplicity, kemudian informasi, happy, kemudian yang semuanya sifatnya adalah kita bisa mengevaluasi bahwa kita sedang menggunakan produk yang menggunakan interaksi. Itu adalah beberapa hal penting yang harus kita perhatikan ketika kita menggunakan rekayasa interaksi.